Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Amin. Kali ini kita balik lagi di pelajaran kimia. Oke, kita akan bahas satu materi yang familiar, yaitu ikatan kimia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang ingin kita capai. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, itu dia adik-adik kompetensi dasar yang ingin kita capai pada video pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua unsur untuk mencapai kestabilannya. Dan ikatan kimia itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Apa aja sih yang menjadi perbedaan dari ketiga jenis ikatan tersebut? Yuk, kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ikatan ion. Ikatan ion ini umumnya melibatkan antara unsur logam dan unsur non-logam. Dan pada ikatan ini, terjadi gaya tarik-menarik antara unsur yang memiliki muatan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, Na memiliki nomor atom 11 dengan elektron valensi 1, sedangkan Cl memiliki nomor atom 17 dengan elektron valensi 7. Apakah sudah stabil? Tentu saja belum. Kenapa? Layaknya seperti kita, unsur juga memiliki life goal-nya loh. Apa sih life goal-nya? Yaitu mencapai kestabilan seperti pada unsur-unsur di gas mulia, atau yang biasa kita kenal dengan kaidah duplet dan kaidah oktet. Nah, adik-adik, pada unsur Na yang dengan elektron valensi 1, artinya terdapat satu elektron valensi di kulit terluarnya. Sehingga untuk mencapai kestabilan, Na akan cenderung untuk melepaskan satu elektronnya sehingga terbentuk ion positif, atau yang biasa kita tulis dengan ion Na+. Lantas, kemana elektron yang Na lepaskan tadi? Tentu saja akan ditangkap oleh unsur Cl. Mengapa? Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Unsur Cl memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, sehingga untuk mencapai kestabilan, Cl yang memiliki keelektronegatifan tinggi akan cenderung untuk menangkap atau mengambil elektron dari unsur lain untuk mencapai kestabilannya, sehingga nanti akan sesuai dengan kaidah oktet. Karena kecenderungan itu, Cl akan terbentuk menjadi ion Cl- yang bermuatan negatif. Dan pada contoh ini, Na memiliki muatan positif dan Cl memiliki muatan negatif. Kedua ion ini akan bergabung menjadi NaCl. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai ikatan kovalen. Nah, pada ikatan kovalen ini berbeda dari ikatan ion. Kalau pada ikatan ion tadi terjadi serah terima elektron, sedangkan pada ikatan kovalen ini terjadi penggunaan elektron secara bersama-sama. Artinya, satu unsur dengan unsur yang lainnya akan saling menyumbangkan elektron mereka untuk digunakan bersama demi mencapai kestabilan. Pada ikatan kovalen ini umumnya melibatkan antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Adik-adik, ikatan kovalen ini terbagi atas 4. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Mari kita bahas satu persatu. Pada ikatan kovalen tunggal, setiap unsur akan menyumbangkan masing-masing satu elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Dan pada ikatan kovalen tunggal ini dilambangkan dengan garis 1, atau mungkin biasa kita menyebutnya strip ya. Nah, makna dari satu garis itu adalah setiap ujungnya itu ada satu elektron adik-adik. Maka kalau ada garis seperti ini, itu tandanya sepasang elektron. Dalam sepasang ada berapa? 2 elektron.
Contohnya molekul H2. Seperti yang kita ketahui, H2 tersusun atas dua buah atom hidrogen yang memiliki satu elektron valensinya. Pada awalnya, masing-masing atom H membawa satu. Kemudian digabungkan dengan masing-masingnya menyumbangkan satu elektron sehingga setiap atom H stabil dengan dua elektron. Itu sudah sesuai dengan kaidah duplet. Nah, kemudian antara kedua unsur H tadi disatukan dengan garis satu yang berarti ada sepasang elektron di sana. Begitu adik-adik. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Pada ikatan kovalen rangkap 2 ini, masing-masing unsur akan menyumbangkan dua buah elektron miliknya untuk digunakan secara bersama-sama dan dilambangkan dengan dua garis. Mirip sama dengan ya. Nah, artinya apa? Ada dua pasang elektron terlibat di sana atau 4 elektron begitu. Contohnya pada molekul O2. Adik-adik tahu kan bahwa oksigen memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron valensi. Maka setiap atom O tadi membawa 6 elektron, tapi belum stabil. Untuk mencapai kestabilannya, maka setiap atom O akan menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Sehingga terlihat pada gambar di samping bahwa ada 4 elektron di tengah-tengah yang akan digunakan secara bersama-sama. Sehingga setiap atom O akan stabil dengan 8 elektron. Nah, di antara kedua O tadi akan dihubungkan dengan dua garis yang artinya ada 2 pasang elektron atau 4 elektron yang terlibat di sana. Begitu. Yang ketiga. Nah, pada ikatan kovalen rangkap 3 ini benar sekali adik-adik seperti yang tunggal dan rangkap 2 bahwa di ikatan kovalen rangkap 3 ini masing-masing unsurnya akan menyumbangkan 3 buah elektron untuk digunakan secara bersama-sama dan dihubungkan dengan 3 garis. Contohnya pada molekul N2. Seperti yang kita ketahui, nitrogen memiliki nomor atom 7 dengan elektron valensinya 5. Sehingga untuk mencapai kestabilan dalam kaidah oktet, tiap nitrogen membutuhkan 3 elektron. Pada awalnya, setiap nitrogen yang membawa 5 elektron tadi akan menyumbangkan 3 elektron miliknya untuk digunakan secara bersama-sama. Sehingga terlihat bahwa di antara kedua atom N tadi akan ada 3 pasang elektron atau 6 elektron yang terlibat. Sehingga pada akhirnya masing-masing nitrogen memiliki 8 elektron valensi. Dalam kedua atom nitrogen tadi dihubungkan dengan 3 garis lurus. Yang artinya pasti sudah tahu ya dan sudah paham bahwa ada 3 pasang elektron di sana. Seperti itu adik-adik. Pada ikatan kovalen koordinasi berbeda dengan ketiga jenis ikatan kovalen sebelumnya yang setiap unsurnya masing-masing menyumbangkan. Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi ini hanya satu yang menyumbangkan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Contoh dari ikatan kovalen koordinasi ini misalnya pada senyawa BF3NH3. Bisa terlihat bahwa awalnya senyawa BF3 ini atom boron memiliki nomor atom 5 dengan elektron valensi 3 yang sudah masing-masingnya berikatan dengan atom F. Sehingga pada atom boron tadi terdapat 6 elektron. Belum stabil ya. Nah, pasti adik-adik sudah paham bahwa yang kekurangan di sini adalah boronnya. Lantas, bagaimana dengan NH3? Seperti yang terlihat di gambar bahwa NH3 memiliki sepasang elektron bebas di sana dengan 3 elektron yang sudah berikatan dengan atom hidrogen. Maka di antara atom N tadi sudah ada berapa elektron? 1 kah? 2? 3? Tidak ya? Ada 8 elektron yang terlibat di sana. Dan ada sepasang elektron bebas yang belum berikatan sama sekali. Kemudian NH3 tadi akan berikatan dengan BF3 dengan cara menyumbangkan atau berbagi 2 elektron bebasnya tadi kepada boron.
Seperti itu adik-adik, perbedaan antara ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Semoga mudah dipahami ya. Yuk, kita lanjut ke pembahasan terakhir. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai ikatan logam. Apa sih yang terbesit di benak adik-adik ketika disebutkan kata logam? Iya, misalnya alat-alat masak yang terbuat dari logam, kemudian juga alat-alat transportasi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana ya logam begitu mudah ditempat dan dibentuk? Nah, pada ikatan logam ini sudah jelas ya bahwa dari namanya saja berarti melibatkan antar unsur logam. Dan pada ikatan ini terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik antar ion logamnya diatur dalam struktur kisi. Struktur kisi itu adalah pola susunan yang teratur berulang-ulang. Terlihat pada gambar bahwa unsur-unsur logam tersusun secara teratur dengan elektron yang mengelilinginya. Tapi, elektron tersebut tidak diam adik-adik. Elektron tersebut akan selalu bergerak bebas ke sana kemari, mengambang bebas di antara ion-ion logam itu. Nah, itu yang kita namakan lautan elektron. Hal ini yang menyebabkan ikatan logam kuat sehingga memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan sifat logam yang mudah ditempa? Sama penjelasannya bahwa itu diakibatkan karena elektron yang terus-menerus bergerak bebas. Adik-adik, selesai sudah video pembelajaran tentang ikatan kimia kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kritik dan saran, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!